Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudah Herani dengan NIM 08011382025094. Saya berasal dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Biostatistika saya mengenai review jurnal. Untuk judul jurnal yang saya review yaitu Analisis Diskriminan Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan Pribadi. Untuk penulisnya yaitu Ismawati dan Nurwahida. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memperbaiki pola hidup yang konsumtif pada masyarakat yang tidak proporsional. Yang kedua yaitu mengukur tingkat literasi mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi. Untuk teknik analisis yang digunakan yaitu analisis diskriminan dengan bantuan software SPSS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, program studi, dan pendapatan orang tua. Langkah-langkah dalam melakukan analisis diskriminan pada penelitian ini yaitu, yang pertama, model analisis diskriminan adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linear dari berbagai variabel independen, yaitu D sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Untuk keterangannya, D yaitu skor diskriminan, B yaitu koefisien diskriminan, X yaitu variabel independen. Selanjutnya, untuk membedakan responden masuk golongan mana dapat menggunakan optimum cutting score. Untuk sampel yang tidak proporsional atau jumlah anggota kedua grup berbeda, cutting score dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. ZCU sama dengan NA dikali ZB ditambah NB dikali ZA sama dengan NA ditambah NB. Untuk keterangannya, ZCU yaitu angka kritis, NA yaitu jumlah sampel mahasiswa yang berliterasi keuangan bagus, NB yaitu jumlah sampel mahasiswa yang berliterasi keuangan kurang bagus, ZA yaitu sentroid mahasiswa yang berliterasi keuangan bagus, dan ZB yaitu sentroid mahasiswa yang berliterasi keuangan kurang bagus. Angka kritis Z ini digunakan untuk mengelompokkan tiap sampel mahasiswa, kategori literasi baik atau berliterasi kurang baik. Bila Z-score suatu konsumen lebih besar daripada ZCU, maka dimasukkan ke dalam kategori bagus. Sedangkan apabila lebih kecil dari ZCU, maka dimasukkan dalam kategori berliterasi kurang bagus. Langkah selanjutnya yaitu melihat nilai dari original group case correctly classified and cross-validated group case correctly classified. Nilai ini digunakan untuk mengetahui presentase kasus yang kelompoknya dapat diuji secara tepat dan untuk mengurangi bias yang mungkin terjadi pada proses klasifikasi. Langkah selanjutnya yaitu uji signifikansi dilakukan untuk menganalisa model fungsi diskriminan yang terbentuk, apakah cukup signifikan atau tidak. Signifikansi fungsi diskriminan dapat dilihat melalui Wilks lambda atau chi-square yang ditransformasi secara statistik. Jika mendekati 0, maka tiap grup semakin berbeda. Semakin mendekati 1, maka data setiap grup mendekati sama. Pedoman dengan signifikan tes yaitu lebih besar atau sama dengan dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara grup. Sedangkan jika angka signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan antar grup. Untuk hasil dan analisis, yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai korek item total correlation lebih besar daripada R-table, yaitu 0,113. Artinya, seluruh item variabel literasi keuangan dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel dinyatakan reliable karena Cronbach alpha yaitu 0,646 telah melewati batas koefisien reliabilitas yaitu 0,60. Sehingga untuk selanjutnya item-item variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.
Selanjutnya yaitu uji signifikansi variabel. Hasil uji signifikansi variabel menunjukkan angka Wilks lambda berkisar antara 0,000 sampai 0,278, yaitu mendekati 1. Dari kolom signifikansi dapat dilihat bahwa hanya variabel pendapatan orang tua yang cenderung tidak berbeda. Artinya, pendapatan orang tua untuk mengukur tingkat literasi keuangan tidak memberikan perbedaan yang nyata. Untuk uji F-nya, variabel jenis kelamin dengan angka signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,001, artinya ada perbedaan antara berliterasi keuangan yang bagus dan kurang bagus terkait dengan jenis kelamin responden. Selanjutnya variabel program studi dengan angka signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,000, artinya variabel ini mempengaruhi bagus atau kurangnya literasi keuangan pada responden. Kesimpulannya, jika berpatok pada angka Wilks lambda yang mendekati 1 adalah variabel pendapatan orang tua. Selanjutnya yaitu uji grup covariance matriz atau uji box M. Untuk menguji kesamaan varians digunakan angka box M. Jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Sedangkan jika angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Untuk H0 itu sendiri yaitu grup covariance matriz relatif sama. Untuk H1-nya yaitu grup covariance matriz relatif berbeda secara nyata. Nah, berdasarkan hasil uji, terlihat bahwa 0,491 jauh di atas 0,05. Artinya grup covariance matriz sama, sehingga data di atas sudah memenuhi asumsi analisis diskriminan. Selanjutnya yaitu uji statistik fungsi diskriminan. Hasil uji statistik fungsi diskriminan menunjukkan bahwa besar Wilks lambda yaitu 0,490, ekuivalen dengan uji signifikansi secara statistik. Untuk nilai chi-square-nya yaitu 212,820 pada taraf signifikansi sebesar 0,000. Untuk nilai X kuadrat hitung yaitu 212,820 ternyata lebih besar daripada X kuadrat tabel, yaitu 7,815. Artinya, secara simultan, diskriminator variabel dapat menyelesaikan perbedaan antar mahasiswa berliterasi keuangan bagus dan mahasiswa yang berliterasi keuangan kurang bagus. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji keeratan variabel pembeda dengan variabel terikat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa canonical correlation sebesar 71,4%. Artinya, ketiga variabel tersebut memiliki hubungan yang erat dengan variabel terikat. Selanjutnya, untuk estimasi fungsi diskriminan, persamaan fungsi diskriminan yang distandarisasi atau SCDF dari Z-score yaitu Z sama dengan 0,981 PS ditambah 0,152 JK dikurang 0,20 PPO. Persamaan fungsi diskriminan yang tidak distandarisasi yaitu USCDF dari Z-score yaitu Z sama dengan min 4,814 ditambah 0,311 JK ditambah 2,800 PS dikurang 0,28 PPO. Untuk kriteria klasifikasi observasi cut-off value method, ZCU sama dengan NA dikali ZB ditambah NB dikali ZA per NA ditambah NB. Berdasarkan hasil output SPSS diketahui bahwa grup means untuk literasi keuangan kurang bagus sebesar min 1,243. Sedangkan untuk literasi keuangan bagus sebesar 0,831. Maka cut-off value kedua grup literasi keuangan tersebut adalah ZCU sama dengan 121 dikali 0,831 ditambah 181 dikali min 1,243 per 121 ditambah 181. Maka hasilnya negatif 0,412. Jika nilai diskriminan kecil dari negatif 0,412 termasuk ke tingkat literasi keuangan bagus, dan jika nilai diskriminannya lebih besar daripada negatif 0,412 itu akan masuk ke tingkat literasi keuangan yang kurang bagus. Nah,
Selanjutnya untuk tingkat ketepatan hasil klasifikasi atau validitas diskriminan, berdasarkan hasil output SPSS, terlihat bahwa dari 302 mahasiswa yang dianalisis, ada 121 mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam kategori kurang bagus, dan untuk tingkat keakuratannya yaitu sebesar 86,8%, yang artinya mahasiswa yang dikelompokkan ke dalam kategori kurang bagus sebesar 105 mahasiswa. Itu untuk, yang dikelompokkan secara tepat, dan untuk kelompok, yang tidak dikelompokkan secara tidak tepat yaitu sebesar 16 orang, atau tingkat keakuratannya 13,2%. Nah, sedangkan dari 181 mahasiswa yang termasuk ke kategori literasi keuangan bagus, tingkat keakuratannya sebesar 85,1%, yang artinya mahasiswa yang dikelompokkan secara tepat sebesar 154 mahasiswa, atau, yang dikelompokkan secara tidak tepat sebesar 27 mahasiswa, eee, dan tingkat keakuratannya 14,9%. Selanjutnya untuk identifikasi variabel dominan atau stepwise method, yang pertama yaitu uji signifikansi variabel dominan. Nah, berdasarkan hasil output SPSS, terdapat satu variabel yang signifikan dalam membedakan literasi keuangan yang bagus dan kurang bagus, yaitu variabel program studi. Karena variabel tersebut memiliki signifikansi F-ratio sebesar 304,813 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mana itu lebih kecil dari alfa 0,005%. Nah, hal ini menunjukkan perbedaan antara kategori bagus dan kurang bagus dapat dilihat dari fungsi struktur matriks yang tinggi, yaitu sebesar 1,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki kontribusi yang paling besar dalam membedakan tingkat literasi keuangan. Nah, yang terakhir, estimasi fungsi diskriminan. Berdasarkan koefisien yang tidak distandarisasi, model fungsi diskriminannya yang diperoleh dengan variabel signifikan adalah Z sama dengan negatif 4,459 ditambah 2,853 X2. Dari fungsi tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan UCDF, variabel yang signifikan dalam membedakan kelompok literasi keuangan yang bagus dan kelompok literasi keuangan yang kurang bagus adalah program studi atau X2. Sekian presentasi tugas UAS mata kuliah Biostatistika dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.